Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah kembali mentakdirkan kita untuk mengkaji, belajar dan thalabul ilmi, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Talbis Iblis karangan Ibnul Jauzi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak kita berharap dimasukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwani rahimakumullah, kita akan membahas pada poin talbis iblis kepada manusia, yakni mereka akan digiring fokus untuk melakukan amal-amal sunnah, namun mereka akan dibisikkan agar meremehkan amal-amal yang wajib. Kita ketahui amal sunnah adalah amal yang secara fikih jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak ada dosa. Tapi kalau amal wajib, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika sengaja ditinggalkan mendapatkan dosa. Kita akan lihat sekarang pengertian dari sunnah dan wajib itu seperti apa. Ikhwani rahimakumullah, seperti yang selalu kami ingatkan, bahwa iblis itu tidak akan pernah puas dengan pencapaian mereka dalam menyesatkan manusia. Iblis akan terus menggiring manusia merasa puas atas pencapaian amalan-amalan sunnah, namun secara tidak sadar akan dipalingkan dari perkara-perkara yang fardu. Kita lihat sekarang amal sunnah itu apa? Ya, kita lihat definisi yang pertama dari ahlul hadis. Ya, sunnah itu segala perbuatan ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, segala perbuatan yang disandarkan, ya, segala perbuatan yang bersumber, segala perbuatan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa qaul itu perkataan, atau fi'lun, ya, perbuatan, atau takrir, penetapan, atau sifat akhlak dan tampilan Rasulullah. Itu yang disebut dengan sunnah, ya, di Qawaidul Tahdis halaman yang ke-62. Jadi yang dimaksud sunnah itu apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah. Perkataan, ya, yang paling mudah kita hafalkan adalah innamal a'malu binniyat.
ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban dan seterusnya. Itu hadis yang atau sunnah yang berupa perkataan. Atau hadis yang berikutnya, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Berarti ini sunnah yang berupa perkataan. Kemudian yang kedua, fi'il, perbuatan. Ya, Rasulullah salat maghrib 3 rakaat. Ya, Rasulullah salat isya 4 rakaat, itu perbuatan. Ya, hanya nanti kalau kita ta'mik kembali, kita perdalam kembali, memang ada ulama itu berbeda pendapat tentang masalah apakah sunnah itu hadis, hadis itu sunnah. Ya, jawabannya, pendapat jumhur ulama, setiap sunnah dia hadis. Ini pendapat mayoritas ulama. Saya ulangi, setiap sunnah maka dia maknanya hadis. Tapi pendapat yang kedua, yang disebut dengan sunnah itu apa yang diucapkan dan dikerjakan oleh Rasulullah, itu sunnah. Adapun hadis, ya, saya ulangi, hadis itu setiap apa yang diucapkan dan dikerjakan. Ya, kalau sunnah itu ya apa saja yang ditakrir dan dilakukan oleh Rasulullah. Jadi maknanya kalau anak pribadi lebih cenderung ketika orang nyebut sunnah, ya nyebutnya hadis. Ya, jadi kalau kita mengatakan amal itu sunnah, berarti setiap apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Termasuk takrirnya Rasulullah itu juga sunnah. Apa Pak takrirnya Rasulullah? Contohnya yang paling muktabar adalah Rasulullah membiarkan sahabat Khalid bin Walid memakan dob. Ya, dob itu ya mirip seperti biawak, tapi dia binatang yang hidup di padang pasir, makannya rumput. Jadi makanya saya pernah lihat terjemahan dob dalam kurung biawak, ini kurang tepat. Karena kalau dob itu halal, kalau biawak ya kita lebih cenderung memilih pendapat haram. Kenapa? Karena dia makan daging, karena dia makan bangkai. Kalau dob dia makan rumput. Jadi kalau kita mengatakan sunnah itu ya hadis, hadis itu sunnah. Meskipun ada mengatakan ya sunnah itu ya perbuatan, ya kalau hadis itu perkataan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lihat sekarang pengertian sunnah menurut fuqaha. Kalau tadi menurut ahli hadis. Terdapat dalam Irsyadul Fuhul Asy-Syaikhani atau Syaikani, ya, termasuk dalam kitab Al-Fiqhu Usul Fiqih lil Mubtadi'in, Sulaiman Al-Ashqar menyebutkan sunnah itu apa? Setiap perbuatan yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi. Semua perbuatan mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidak dihukumi sebagai dosa ketika ditinggalkan. Tadi Bapak sholat ba'diyah maghrib, itu apa Pak? Sunnah. Kalau Bapak misalnya tidak mengerjakan, dosa tidak Pak? Tidak. Tapi kalau mengerjakan, baik. Karena siapa yang menjaga 10 rakaat atau 12 rakaat, menurut riwayat dari Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Allah akan membangunkan baginya, membuatkan baginya satu malam, tapi dia bisa sholat subuh berjamaah, apalagi di masjid, itu lebih utama daripada dia bangun jam 2, sholat 2 jam, dia sholat sunnah, tapi setelah itu tidak mengerjakan sholat subuh. Ya, kita ada di kitab talbis ada 4 talbis Pak. Yang pertama, ya ini bentuk talbisnya, boleh diingat ya, bagaimana dahsyatnya ya perangkap iblis ya pada ya, amal seseorang. Apa bentuk talbis yang pertama? Bersungguh-sungguh ya, jadi dia itu akan dibisikkan Pak ya, dalam hatinya untuk bersungguh-sungguh dalam amalan sunnah ya, tapi akan dibisikkan ya, agar menyia-nyiakan sholat atau amal-amal yang wajib.
Udah kamu fokus saja amalan sunnah, karena kan siapa menghidupkan sunnahku akan mendapatkan syafaat dariku. Sunnah dia maksimalkan sampai sini benar Pak. Tapi kemudian dia dibisikkan untuk menyia-nyiakan perkara wajibnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau beliau Ibnu Jauzi itu mengambil contohnya seseorang sebelum azan itu sudah di masjid Pak. Itu hukumnya apa Pak? Sunnah. Kenapa? Karena bersegera menuju kebaikan. Padahal sholat belum wajib sampai waktu sholat dihadapi atau waktu azan telah dikumandangkan. Seseorang yang datang jam 6 kurang seperempat untuk waktu sholat maghrib itu hukumnya sunnah. Sampai sini betul. Namun ketika dia melakukan sholat, gerakan dia mendahului imam Pak. Padahal kita ketahui membarengi imam hukumnya makruh, mendahului gerakan imam hukumnya batal. Jadi dibisikkan, tidak apa-apa, kamu duluin aja, kan kamu lebih dulu datang ke masjid, yang lain masih di jalan, kamu sudah di masjid. Tidak apa-apa, dulu saja imam itu, imamnya sudah tua. Ya, beda dengan kita tadi ya Pak, masih muda gitu, suaranya bagus lagi. Ya tapi setan itu akan membisikkan kita, udah kamu datang lebih awal, nanti kalau kamu sholatnya mendahului imam, tidak apa-apa, pasti kamu dimaafkan. Ini kan bahaya Pak. Dia mendapatkan keutamaan sunnah, yakni menyegerakan hadir di masjid. Setiap langkah akan diangkat derajat, satu langkah berikutnya akan dihapus dosa. Tapi ketika dia sudah sampai perkara yang wajib, dia batalkan dengan mendahului gerakan imam. Imamnya barusan Allah menambilah Rabbana walakal hamdu. Mungkin biar lebih istiqom dia membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi atau mil'us samawati dan seterusnya. Ini dia sudah, nah gitu-gitu Pak, sudah nggak sabar dan pengen sujud gitu. Ya, di sisi lain dia lebih dahulu melaksanakan sunnah hadir di masjid. Namun justru pada acara intinya dalam tanda kutip, maksudnya ibadah intinya berupa sunnah, dia mendahului imam. Kalau dia tahu fikihnya, sholatnya tidak sah itu Pak. Makanya kalau sebagai imam itu dari 3 cara takbir atau tahrik ya, bertakbir atau bergerak, itu sebaiknya milih dia gerak dulu baru bersuara. Jadi contohnya Allahu Akbar. Agar apa? Makmumnya yang agak kebelet tadi itu, agak buru-buru tadi, tidak mendahului. Jadi rukuk dulu baru Allahu Akbar, seperti itu lebih baik. Nah, makmum itu sebaiknya mulai bergerak dari gerakan A ke gerakan B, dari B ke C, itu setelah mendengar ucapan bar atau ucapan terakhir dari imam, Sami Allah liman hamidah, baru kita bangun. Kemungkinan untuk membersamai atau mendahului imam kecil kalau seperti itu. Tapi iblis gak akan tinggal diam Pak. Dia tidak mau betul kalau ada satu sujud kita itu diterima oleh Allah. Tidak mau. Kenapa kalau diterima? Ya dengan rahmatnya kita pasti akan masuk surga Pak. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diganggu terus. Bagaimana sholat kita itu ya betul-betul maksimal wudunya, betul-betul maksimal sunnah untuk datangnya, masuk masjid kaki kanan membaca doa Allahumma ftahli dan seterusnya, tidak duduk kecuali sholat tahiyatul masjid qobliyahnya. Tapi pas acara intinya, ibadah intinya, dikatakan dahulu imam saja. Dibisikkan agar apa? Merusak inti dari ibadah wajib, dan itu bisa membatalkan ibadah dia. Hati-hati ini Pak. Lebih baik kita agak terlambat sedikit dari gerakan imam daripada kita membersamai, apalagi mendahului gerakan imam. Itu sudah
pekerjaan iblis untuk membisikkan itu. Jadi dibisikkan untuk bersungguh-sungguh dalam mengamalkan amalan sunnah, tapi dibisikkan untuk menyia-nyiakan amalan yang wajib. Ya, kamu harusnya 10 menit sebelum azan itu harus datang, keutamaan takbiratul ihram, berdiri di sebelah kanan. Iya, lakukan semua Pak, itu sunnah sebenarnya. Padahal dia di belakang juga ya sah, meskipun secara tingkat keutamaan dia berbeda. Tapi kemudian karena dia merasa dari rumah sampai masjid, masuk masjid sudah sesuai dengan sunnah dan itu benar, tapi ketika sholatnya dia dikabulkan. Ya, jadi kalau memang itu terjadi pada kita Pak, tidak apa-apa, kita lebih baik selama tidak masbuk ya, selama tidak terlalu lama tinggalnya, azan baru ke masjid tidak apa-apa Pak, daripada kita lebih dulu ya ke masjid tapi ketika sholatnya kita mendahului imam, ini bisa merusak sholat kita. Kemudian yang kedua Pak ya, ini kalau tadi menyia-nyiakan, yang kedua akan dibisikkan bersegera dalam sholat sunnah. Nah, kalau tadi gini spesifik sholat ya Pak, akan dibisikkan agar bersegera dalam sholat sunnah. Namun ketika sholat fardu mereka memperlambat ya, diri. Sudah qomat tapi masih duduk-duduk ya, harusnya kan segera mengambil shaf. Misalnya shaf yang terdepan. Khairus sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan, yang paling buruk yang paling belakang. Dia segera mengambil shaf itu. Tapi dia disibukkan dengan perkara sunnah, sengaja mojok biar tidak diketahui orang, pas iqomah akhirnya dia terlambat. Bahkan bisa jadi tidak ikut takbiratul ihram karena menyempurnakan sholat sunnahnya. Padahal ada hadis khusus, idza uqimatis shalah fala shalah illa maktubah. Jika sholat atau jika iqomah telah dikumandangkan, jadi sudah Allahu Akbar dan seterusnya ya, fala sholat, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Maksudnya apa Pak? Kalau memang kita baru dapat 1 rakaat ya, dibatalkan sholatnya, kita sudah dapat pahala sempurna. Tapi kalau sudah tahiyat akhir dipercepat saja, tidak apa-apa, tidak usah dibatalkan. Karena hitungan kita qomat itu sekian detik, maka cukup bagi saya untuk menyelesaikan tahiyat saya, boleh. Tapi kalau kita baru mau berdiri di rakaat yang kedua, dibatalkan saja Pak. Setelah itu kita maju ikut imam. Nah, sholat kita yang sunnah tadi sempurna. Itu fikihnya Pak. Tapi iblis tidak mau Pak. Masa kok ibadah kok batalkan? Tidak apa-apa, sholat sunnah saja tidak apa-apa, nanti kan bisa masbuk. Nah gitu Pak. Jadi ketika amal sunnah betul-betul dalam tanda kutip dibimbing oleh iblis maksimal dalam ibadahnya, tapi pas pelaksanaan sholat fardunya dia memperlambat diri. Hati-hati ini. Makanya saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustadz, bagaimana cara mendudukkan hadis? Yang lain, hadis yang pertama keutamaan sholat tepat waktu ngikuti imam. Tapi hadis yang kedua, sebaik-baik sholat itu fi buyutikum ilal maktubah. Sebaik-baik sholat adalah di rumah kalian kecuali sholat fardu. Bagaimana kita mendudukkan dua hadis ini? Kita jawab, kalau rumah antum dekat dari masjid, antum qobliyah zuhur misal tidak akan terlambat dari sholat zuhur, tidak apa-apa, antum sholat di rumah, selesai sholat ke masjid pas iqomah. Kan rumahnya dekat gitu ya Pak. Tapi kalau rumah antum jauh, harus pakai motor, kadang harus naik mobil, ya kalau ngamalkan hadis itu ya kita akan sering masbuk. Berarti ya sholat sunnahnya, qobliyahnya di masjid. Berarti lihat kondisi, karena memang hadis itu kan dia sesuai dengan ya perkembangan zaman juga.
Jangan dipaksakan pokoknya sebagai sholat itu. Tapi setiap sholat mesti terlambat 2 rakaat. Subuh itu pas tahiyat baru datang. Ini kan ya muskil Pak. Gara-gara apa? Mengamalkan hadis yang secara frontal tadi. Lah udah ngerti rumah kita agak jauh dari masjid 1 kilo, bahkan ada yang 2 kilo. Bapak ada ya Pak yang 3 kilo di sini Pak ya? Mungkin ada. Lah kok masih mengamalkan hadis? Ya sebenarnya benar, tapi dia fokus di amal sunnah, akhirnya fardunya memperlambat diri. Ini memang gaweannya Pak, kerjaannya iblis untuk membisiki manusia. Hati-hati. Jadi kalau saya Ustaz sholat di rumah terlambat, ya sudah, pas azan langsung bergegas ke masjid. Nah nanti ya qobliyahnya di masjid. Nah adapun sholat sunnah yang untuk memaafkan itu nanti malam Pak, pas sholat malam, pas witir, ya pas sholat syukrul wudu, sholat mau tidur misalnya, sholat hajat misalnya, gitu itu bukan memaksakan diri mengambil sholat qobliyah ya wajib, tapi ternyata wajibnya kemudian dia tinggalkan. Ya, jadi dia akan dibisiki untuk bersegera, untuk komitmen dengan sholat sunnah, namun akan dibisiki oleh iblis untuk memperlambat diri untuk melaksanakan sholat fardu. Tidak apa-apa, kamu kan sudah sholat sunnah, diampuni, nanti kan sholat wajibmu ditambal dengan sholat sunnah. Gitu Pak, bagus kan Pak? Bagus, tapi itu tidak tepat penerapannya. Masalahnya kita mampu untuk sholat tepat waktu hari itu. Nah, ini yang kedua. Karena kita ketahui Pak, Ibnul Jauzi ini kan beliau bermazhab Hambali. Mazhab Hambali itu ya termasuk ulama mazhab yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib. Ya, kalau namanya wajib itu ya berarti bersegera. Bahkan kan hukum sholat berjamaah kan ada 3 Pak ya, sunnah ya, sunnah dibagi 2, sunnah muakkadah dan ya fardu kifayah. Kemudian yang kedua fardu ain. Nah yang ketiga ini lebih ekstrim lagi dalam tanda kutip, mazhabnya Zuhri, tidak sah sholat kalau tidak berjamaah, pokoknya harus berjamaah. Kalau nggak berjamaah tidak sholat. Dalilnya mana? Rasulullah akan membakar rumah yang ada, ya seperti itu, hadisnya Bukhari. Tapi kalau kami pribadi sih lebih memilih pendapat ya fardu kalau memang kita ada kemampuan. Tapi menghargai saudara kita yang memilih pendapat sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Karena memang ada 3 pendapat dalam betulnya. Nah, mazhab Hambali dan Ibnu Jauzi penulis kitab ini termasuk bermazhab Hambali, dia mengatakan fardu. Makanya orang-orang yang memperlambat diri untuk melaksanakan perkara yang fardu berupa sholat 5 waktu dan disibukkan dengan sholat-sholat sunnah, lah ini orang-orang ini Pak termasuk kena talbis iblis. Ya, dilawan Pak, dilawan. Sekarang yang ketiga, ya, bentuk talbis iblisnya itu bagaimana Pak? Ya ini dibisikkan oleh iblis, ya dibisikkan Pak oleh iblis agar banyak menangis dalam beribadah. Makanya kan ada ulama namanya ahkamul tabaki fil ibadah, hukum pura-pura nangis dalam beribadah. Itu ada pembahasan sendiri fikihnya Pak. Ada sebagian ulama mengatakan boleh, tapi sebaiknya dilakukan ketika kita sholat sendiri. Tabaki, ya tabaki itu pura-pura nangis. Ya. Jadi iblis ngomong gini, udah kamu ibadahnya sampai nangis. Perhatikan. Namun dia akan dibisiki untuk gemar melakukan kemaksiatan. Saya ulangi Pak ya. Iblis akan membisiki dia untuk menangis dalam beribadah. Namun dia dibisiki untuk melakukan ya kemaksiatan. Terus apa Pak kata iblis? Kamu maksiat saja. Kan Allah Maha Pengampun, toh nanti setelah ini kamu bisa nangis dosa lagi. Hebat nggak Pak iblis Pak? Ya, jadi ketika dia beribadah betul-betul khusyuk sampai benar-benar bisa menangis dan betul menangis, tapi setelah bisikin tidak apa-apa, kan kamu tadi sudah nangis, dosanya sudah diputihkan, dosa aja nggak apa-apa, nanti gampang nangis lagi. La haula wala quwata illa billah.
Jadi memang kalau kita membaca ya kitab-kitab ulama tentang masalah tazkiyatun nafas ya Pak, pembersihan jiwa, memang menangis itu salah satu tanda seseorang bertobat. Tapi kalau setelah bertobat bermaksiat, setelah bermaksiat nangis, setelah bermaksiat tobat lagi, ya tidak taubatan nasuha atau Pak seperti ini, belum bersungguh-sungguh. Tapi memang itu spesialisasi dari iblis, membisikkan kepada kita Pak, kepada saya, kepada antum dan ibu-ibu sekalian untuk menangisi dosa ketika sendiri maupun ketika ramai-ramai. Tapi ketika dia ada kesempatan melakukan kemaksiatan, dia istiqomah dalam tanda kutip di atas dosanya tadi. Ini talbis iblis Pak. Talbis iblis itu, perangkap iblis itu akan dikatakan tidak apa-apa, kan Allah Maha Pengampun, masih ada waktu kok untuk bertaubat. Ini kalau ada yang terbetik Pak, kita ini ahli sholat misalnya Pak ya, seminggu itu taklim kadang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali ya. Sedekah Jumat itu tidak pernah terlat, tidak pernah ditinggal meskipun 10.000 terus ya. Akhirnya dia bangga dengan pencapaian amal itu, dan cobalah saya ingin bermaksiat sekali-kali toh amal saya sudah saldo. Hati-hati Pak. Ya memang sih Allah Maha Pengampun, tapi kan kita tidak pernah tahu kan Pak. Bisa jadi ketika kita sedang menguji kekuatan iman kita dengan bermaksiat, di saat itulah Allah mencabut ruh kita, padahal sedang bermaksiat. Na'udzubillah. Dan amal itu dihitung di akhir dari kematian kita. Ya, kita jangan pernahlah melakukan sebuah kemaksiatan padahal kita sadar itu sebuah kemaksiatan. Ya, itu sebuah kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang paling mudah dilakukan seseorang itu ketika dia sedang sendiri atau menyendiri. Ini Pak, peluang kemaksiatan semakin besar. Maka diperlukan sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Ini penting agar kita apa? Kalau ingin coba bermaksiat langsung dikat, maaf ya, Allah melihat saya, maaf saya tidak mau karena saya khawatir dengan ini kemudian ya, saya menjadi orang-orang yang fajir, fasik ya, bermaksiat ketika sendiri namun terlihat alim ketika di hadapan manusia. Ya kalau pas puasa itu jalannya untuk ya Pak, pelan-pelan. Kenapa kok sakit ya Pak? Saya kan lagi saum. Saum Daud saya ini. Oh gitu. Udah lama Pak, alhamdulillah sudah 15 tahun sejak saya kuliah dulu. Ya enggak usah disarah juga sih gitu. Ya, tapi bisa juga itu sebagai ibrah, enggak apa-apa. Kita enggak menghukumi dia riya, tidak. Tapi ketika dia sendiri, Masya Allah itu ya, HP-nya ini betul-betul menjadi ya pintu maksiat terlebar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuota dia karena banyak 50 giga, dia searching macam-macam yang tidak perlu. Disinilah kemudian HP kita menjadi hujjatun ya, bukan hujjatun laka tapi hujjatun alaika, menjadi hujjah Allah untuk menghisap kita. Jadi HP ini nanti tetap ada hisab ya Pak, ada hisab. Makanya saya pernah ngomong sama seseorang, kalau besok antum meninggal dan saya meninggal, kemudian kita nanti dihisab, kira-kira Facebook, Instagram dan semisal dengannya itu akan menjadi pembela kita atau justru hujah Allah akan mempersulit kita? Beliau menjawab, ya semoga menjadi hujah kita Ustaz. Ya sudah, berarti ya pastikan kita cerdas dalam bersosial media. Silaturahmi saja, tapi jangan ngumbar sesuatu yang tidak perlu. Ini penting. Kemudian yang terakhir Pak, apa bentuk talbis iblisnya? Menurut Ibnu Jauzi, dia mengatakan orang ini Pak
manusia ini akan diperintahkan untuk menggebiri dirinya sendiri. Jadi digebir, Pak, dihilangkan syahwatnya. Padahal ia seorang ahli zuhud dan hafal Al-Quran. Apa bentuk talbisnya? Udah, kamu netralkan saja, jangan punya syahwat, agar jiwa zuhudmu semakin baik, agar hafalanmu semakin terjaga, tidak memikirkan lagi wanita. Masya Allah. Ini dia aslinya normal, tapi dibisiki oleh iblis untuk menggebiri dirinya sendiri, kemudian tidak punya syahwat kepada lawan jenis, padahal dia mampu, bisa. Beda ya Pak, ada ulama yang azab itu memutuskan diri untuk tidak menikah, seperti Imam An-Nawawi ya, Imam Ibnu Taimiyah, itu memang sengaja. Kenapa? Sibuk menulis ya, karyanya banyak. Nah, kalau kita ini kan udah bujang, nggak punya karya gitu ya, kerjaannya berkeluh kesah di sosial media. Antum bayangkan Pak bujang kok berstatus pingin makan tapi tidak lapar, gimana ya guys? Antum bayangkan itu. Pingin mandi tapi kok dingin, ada masukan guys? Nah kalau kok kayak gini, sebaiknya dia segera menikah kalau memang sudah mampu. Nah adapun ulama-ulama yang dia memilih tidak berkeluarga, ya karena dia fokus, karyanya itu jelas. Imam An-Nawawi bagaimana karyanya luar biasa. 8 tahun itu tidak pernah makan daging kambing. Gara-gara apa? Daging kambing, karena ada kambing yang hilang ya, dan tidak ketahui di mana rimbanya. Dia takut kalau makan sate ternyata dagingnya itu daging kambing yang hilang. Ditanya ngapa kok sampai 8 tahun? Karena 8 tahun saya pastikan kambing itu sudah mati. Jadi tukang sate di pinggir jalan itu pasti kambing yang halal. Sampai kayak gitu Pak. Makanya saya ditanya, apa hukumnya Ustadz beli ayam yang sudah dipotong di pasar? Hukum asalnya kalau memang kita melihat dia muslim, istrinya pakai jilbab dan ya secara zahir dia orang yang baik, halal sembelihannya. Karena Rasulullah pernah diberi makan itu, Rasulullah tidak mengatakan pakai basmalah, tidak, padahal kitab, tapi Rasul mengatakan samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ucapkan basmalah, makan dengan tanganmu, ambil bagian yang paling dekat dari dirimu, tanpa mengatakan pakai bismillah, tidak. Sampai sini ini makom kita. Tapi ada orang tertentu untuk menjaga sifat warok, tidak mau beli yang mati. Pak tolong Pak, saya yang nyembelih, nanti Bapak yang bersihin ya Pak. Tapi lama Pak, tidak apa-apa, saya tunggu sambil baca buku atau yang lainnya. Kayak gini boleh enggak? Boleh. Itu kalau antum ingin meningkatkan sifat kehati-hatian. Tapi tidak boleh yang kedua ini mencela yang pertama. Kamu itu enggak tahu dosa. Kan kita enggak tahu, siapa tahu. Tidak usah juga. Ya. Kalau kita bangga sampai kemudian mengkerdilkan yang pertama, ya kita masuknya bab apa Pak? Sombong. Kenapa? Meremehkan manusia. Jadi Bapak mau ngambil yang pertama boleh, itu sudah baik, dengan catatan kalau mau makan pakai basmalah, kemudian pakai tangan kanan, karena itu menetralkan sembelihan tadi. Namun jika ada saudara kita atau bapak sendiri, ibu sendiri milih bapak yang motong, kemudian mereka yang bersihkan, tidak apa-apa Pak, tapi itu bukan hukum untuk orang yang tidak memilih itu. Silakan untuk bapak. Bagus juga Pak kalau di pasar itu punya langganan tukang motong ayam ya Pak. Kita tahu dia muslim, dia sholat ya. Masalah sholatnya kadang masbuk, tidak apa-apa, yang penting dia muslim. Itu sembelihannya pasti halal. Daripada kita memilih sembelihan sendiri, kemudian kita sombong dan menyalahkan orang yang memilih yang benar. Kalau kamu mah nggak takut sama Allah, padahal enggak boleh. Ya makom kita tidak seperti Imam Nawawi ya Pak ya. Kita sekian tahun tidak makan sate gara-gara takut kalau kambingnya itu masih hidup. Sekian tahun tidak makan buah apel karena ada batas tanah wakaf yang hilang. Takutnya apelnya ditanam di pohon itu. Sampai ketemu baru beliau mau makan buah yang ada di situ.
Tapi kan itu tidak menjadi hukum. Itu sifatnya untuk irtifa, mengangkat derajat keimanan dia. Tapi tidak boleh kemudian ketika kita memiliki sifat wara itu menjatuhkan orang yang memiliki sifat secara fikih memang halal. Ya kalau saya beli di pasar itu yang sudah dipotong, karena saya tahu orangnya baik. Saya bahkan nelpon, Pak saya beli 2 ya Pak. Oh ya, dipotong berapa Ustaz? 10 Pak. Oh iya. Bismillah saja. Toh nanti kita akan bismillah. Nah silakan pilih itu minimal. Tapi kalau bapak milih motong sendiri, silahkan, itu lebih utama. Tapi jangan merendahkan orang yang itu. Apalagi tidak jelekkan, jangan beli di sana namanya aja barokah tapi nggak barokah. Itu tuh ihwan wajib bukan ihwan sunnah. Ini bahaya. Sudah bawa mazhab. Jangan Pak, karena ini kita sombong seperti ini. Nah kalau sudah sombong, ya sudah. Ada sebuah kisah Israiliyat yang pernah kami baca. Israiliyat itu kan ya diterima boleh, ditolak boleh. Jadi ada seorang pengikut Nabi Musa ini telah mengikuti Rasulullah dalam riwayat 20 tahun. Masya Allah, dalam riwayat ini 25 tahun. Itu merasa sombong dengan satu orang yang baru ikut. Kayaknya Allah matikan keduanya, dan ternyata yang dihina tadi itu dahulu masuk surga karena ingin berubahnya, sementara yang 20 tahun merasa sudah baik dalam perbuatannya. Hati-hati ya Pak, saya dan Bapak dan Ibu yang rajin taklim, jangan pernah merendahkan orang lain. Saya ulangi, bagi saya, Bapak dan Ibu yang rajin taklim, jangan pernah merendahkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu akhir dari seseorang. Demikian, barakallahu fikum, tetap memperbaiki diri karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.